Jadi, jelaskan. Pinta Egi menatap tajam ke arah lelaki yang terduduk di seberang sofa. Benar-benar khasmu sekali, yang pengennya langsung ke inti. Senyuman terurai di sudut bibir Alex membalas menatap tenang. Tuan besar memerintahkan saya untuk tinggal di sini, agar bisa leluasa mengajarkan perusahaan padamu. Itu titah beliau. Alis Egi berkerut menajam masih belum percaya. Lalu, ucap dia meminta penjelasan lebih. Dan kau harus menerima saya di sini. Desah pelan Egi sembari menyenderkan sebelah lengan ke senderan sofa. Kau pikir aku akan percaya dengan ucapanmu? Terjeda sejenak, dia masih melemparkan tatapan tajam dan tersenyum miring. Pasti hanya akal-akalan busukmu saja yang ingin serumah dengan istriku, kan? Alex masih mengulas senyuman kapitalis bersikap tetap tenang. Oh, tentu saja. Itu juga alasan saya menerima tinggal bersama di sini, untuk menjaga adik tersayang saya dari hal yang akan menyakitinya, juga darimu, yang kapan saja akan melanggar kesepakatan dari Pak Reno dan Tuan Besar. Mata Egi memincing sinis. Kau pikir kau siapa, Berani mengatur suka-suka aku akan melanggar ataupun tidak. Dia istriku, jadi aku bebas melakukan apapun padanya. Rupanya kau berniat melanggar perjanjian. Tapi ya, terserah sih. Mau kau melanggar ataupun tidak, kau akan tahu konsekuensinya sendiri. Alex. Hembusan napas kasar Egi membuang unek-unek yang sedang membara di hati. Baiklah, tapi sebelum itu buktikanlah terlebih dahulu kalau kau tinggal di sini atas perintah dari ayahku. Sepertinya kau masih belum percaya juga. Tapi tak perlu repot, kau tinggal telepon saja ayahmu dan bertanya padanya. Ucap Alex terjeda sejenak dan menghela napas pelan. Yang jelas mau kau mengizinkan ataupun tidak, saya akan tetap tinggal di sini sebelum Tuan Besar sendiri yang mencabut perintahnya. Tangan Egi terkepal kuat disertai tatapan semakin menajam penuh kekesalan. Dia lagi-lagi menghembuskan napas kasar untuk mengurangi perasaan unek-unek. Kau selalu bisa memancing emosiku, Alex. Alex malah terkekeh senang. Itu karena kesenangan saya, Egi Saputra. Dan bersamaan itu Anissa memasuki ruangan utama dengan tangan memegang sebuah nampan yang berisi 2 cangkir kopi latte dan 1 piring cupcake coklat. Kak Alex, celetuk Anissa yang sudah berdiri di antara guci besar samping pilar. Serempak kedua lelaki itu menoleh ke arah suara. Hai Nona Anissa, selamat malam, sapa Alex ramah. Anissa melangkah mendekati meja tengah dan meletakkan nampan ke atas meja. Dia berjongkok di samping meja. Jadi tamunya Kak Alex. Malam juga, Kak. Ada apa ya, Kak? Malam-malam kemari, tanya dia sambil memindahkan cangkir kopi dan piring dari nampan ke atas meja. Tentu saja untuk bertemu dengan Nona, karena rindu. Gurauan Alex. Alis Anissa menaut lalu melirik si Egi yang sudah menatap tajam ke arah si pengganggu. Kak Alex memang suka bercanda ya? Yang dibalas tawa pelan juga dari Alex. Yah, anggap saja begitu. Kemudian Anissa bangkit dari posisi jongkoknya memegang nampan. Saya buatkan kopi dan cupcake. Maaf tidak bertanya minuman kesukaan kakak dulu. Saya menyamakan dengan kopi latte kesukaan Egi. Tak apa kan? Tidak apa Nona. Apapun yang Nona buatkan, saya akan tetap memakan dan meminumnya. Syukurlah kalau begitu. Deheman keras yang disengaja oleh Egi. Anissa, kemari. Pinta dia menarik lengan gadis itu untuk duduk di sampingnya. Ada apa? Aku belum selesai masak loh. Meskipun merasa aneh, Anissa menaruh nampan ke atas meja lalu menurut duduk di samping sang suami. Dengan sengaja Egi merangkul pinggang gadis itu agar merapat. Sebentar saja. Egi, di sini ada Kak Alex. Bisik Anissa melirik lengan yang bertengger di pinggangnya. Namun si Egi malah mempererat rangkulan dan tersenyum angkuh ke arah lelaki di seberang sana yang sedang meminum kopi.
dan menatap ke arahnya. Jangan pedulikan dia. Anggap saja dia pajangan dinding dalam ruangan ini. Alex hampir tersedak merasa tersindir akan ucapan tersebut. Sudut bibir dia berkedut tersenyum kepaksa. Kak, kau, pujianmu sungguh terlalu sekali ya. Menyamakan orang seperti saya dengan pajangan dinding yang bahkan tidak bisa bernapas. Aku tidak sedang memujimu, kata Egy tersenyum mengejek. Dan kau, taruh kembali yang ada di tanganmu. Hah? Pergerakan Alex yang akan menyuapkan cupcake ke mulut terhenti. Dia menatap kue dalam pegangan tangannya. Mana ada pajangan yang bisa makan dan minum. Cepat taruh kembali kue itu. Penegasan Egy diakhiri senyuman kesenangan. Tarikan di lengan baju membuat Egy menoleh ke arah gadis yang menarik bajunya. Kau tidak boleh seperti itu pada tamu. Apalagi Kak Alex adalah orang terdekat keluarga kita. Teguran Anissa lalu beralih menatap lelaki yang tampak teraniaya itu. Tapi dia jangan dimasukkan ke hati dengan apa yang dikatakannya, Kak. Dia hanya sedang bercanda saja. Silahkan dicicipi kuenya, serobot Anissa ramah. Tentu Nona. Senyuman kemenangan Alex tunjukkan ke arah lelaki yang beraut muram. Lalu sengaja dia menggigit cupcake tersebut untuk menambah provokasi. Sangat enak. Sempurna ini. Benarkah? Syukurlah kalau sesuai selera kakak. Hembusan napas kasar Egy yang sudah menahan panas dalam diri sampai pegangan dia di bahu Anissa meremet. Cukup, Alex. Sekarang kau jelaskan mengenai maksud kedatanganmu pada istriku dan dapatkan izin darinya. Tapi jika dia berkata tidak, kau tahu kan artinya apa? Alex menyeringai tipis dan mengangguk mengerti. Izin dariku? Bingung Anissa menatap tanya kedua lelaki itu secara bergantian. Sejenak Alex berdehem dan meminum beberapa tegukan kopi, lalu dia menatap gadis di seberang dengan tatapan serius. Nona, mulai malam ini dan seterusnya saya akan tinggal di sini. Apa Nona bisa memberikan izin untuk saya? Seperkian detik Anissa dibuat terdiam, lalu melirik lelaki di sebelahnya meminta persetujuan yang dibalas keterdiaman tanpa anggukan ataupun gelengan. Kenapa dia diam saja sih? Mungkin dia sudah memberi izin. Batin Anissa, lalu dia kembali menatap Alex. Boleh Kak, untuk meramaikan rumah ini, dan kebetulan juga banyak kamar yang kosong. Ucapan tersebut sontak membuat senyuman terulas di bibir Alex. Akan tetapi tidak dengan Egy yang seketika raut wajahnya berubah muram dan sebal. Terima kasih atas izinnya Nona, kata Alex dengan pandangan ke arah si Egy menunjukkan bahwa dirinya telah menang. Iya, balas Anissa mengangguk mengiyakan. Kalau gitu aku akan meneruskan memasak. Kalian mengobrollah lagi, aku akan tinggal dulu. Egy mengangguk tipis. Pergilah, aku yang akan mengurus soal kamar untuk dia. Anissa beranjak dari duduknya. Maaf, saya tinggal dulu Kak Alex. Iya, silahkan Nona Anissa. Sepeninggalan Anissa, untuk mengurangi perasaan kesal di hati, Egy mengambil cangkir kopi miliknya lalu meminum menyesap beberapa tegukan hingga habis seperempat. Kau tidur di kamar tamu lantai bawah saja, karena di lantai atas hanya ada 3 kamar. Itu pun sudah ditempati Anissa dan 1 olehku, tutur dia sambil mengambil cupcake lalu memakannya. Bukannya masih tersisa 1 kamar di lantai atas, jadi saya akan tidur di kamar kosong itu. Dengan santai Alex menjawab dan menyesap cairan kopi. Egy mendelik tajam. Kau pikir rumah ini milikmu? Seenaknya memilih kamar. Sudah untung kau kuizinkan tinggal di sini. Kau cukup turuti saja aturan rumahku. Dengusan pelan Alex tersenyum tanpa dosa. Kau masih bersikeras saja pada tamu. Pernahkah kau mendengar kata pepatah? Tamu adalah raja. Dan jelas saya tamu di rumah ini. Jadi saya juga punya hak untuk meminta keinginan dan kenyamanan dalam rumah ini. Tangan Alex terulur hendak mengambil 1 buah cupcake dari piring. Namun Egy menepis secara kasar tangan itu sebelum menyentuh cupcake. Kau sudah memakan 3 kue, sekarang ini semua milikku. Dia dengan serakahnya mengambil piring dan menjauhkan dari jangkauan.
Dan karena kau merupakan tamu yang tidak tahu malu, aku izinkan kau tinggal satu lantai denganku. Tapi kau bereskan sendiri kamarmu, yang paling pojok terpisah dari dua kamar sebelah kanan. Segera Alex bangkit dari duduknya merapikan jas. Baiklah, saya akan langsung membereskan barang bawaan saya ke kamar. Kemudian dia menarik gagang koper. Saya tinggal dulu, Egy. Sambungnya mengedipkan sebelah mata dan berjalan menyeret koper menuju tangga. Deci Egy kesal menatap kepergian lelaki itu. Tamu tak tahu malu, serasa rumah sendiri saja dia. Apa yang dipikirkan ayah sampai mengirimkan orang tengil ini ke rumahku? Sungguh, ayah tidak pernah main-main dengan kesepakatan itu. Jika sudah begini, semakin kurang waktuku berduaan dengan Anissa. Ocehan Egy kesal dan mengusap rambut secara kasar.